Bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku, jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu, hah, tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata ada kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih, Ma? Kalau kantong mama, uang. Jangan pernah kamu geledah kantongnya adek karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adek, ya kasih tahu aku lah, Ma. Mama nggak tahu, tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adek kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani, tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu, Mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu nggak usah menggali-gali dan nggak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Fel, gawat. Kenapa, Kay? Tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di kantongnya. Sebahaya apa sampai lo sepanik itu? Ini bisa bikin lo sama nyokap lo meninggoy. Hah? Iya, dia kecil aja bentuknya dan gue udah lihat. Aduh, mata gue pedas. Lo kenapa, Kay? Jangan-jangan karena lo cek kantong adik gue, makanya mata lo jadi pedas. Iya, sekarang mata gue pedih kayak lem dan gak bisa dibuka. Astaga, Kay, di kantong lo ada pelacak. Mungkin hidup gue udah gak lama lagi karena gue udah cek kantong adek lo. Ada-ada aja lo, Kay. Aduh, pusing. Lo, Kay, malah pingsan. Aduh, kabur aja deh gue daripada gue dikira pelaku kan. Sini, jaket kamu sekarang juga. Kakak harus geledah kantongnya. Loh, kok cuma ada jepit? Ih, apa sih, Kak? Ya kan memang cuma ada itu di kantong aku. Masa sih tapi jepit ini nggak kedeteksi sama kekuatan kakak? Kasih tahu kakak sekarang juga atau semuanya bakal kakak geledah. Ya udah, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau sebenarnya. Ade, kamu nggak perlu kasih tahu ke kamu kalau kamu nggak mau. Loh, Pak, ada urusan apa Bapak ikut campur kayak gitu? Mulai sekarang saya diutus Nyonya sebagai bodyguard dari Hani. Buset, jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang berbahaya dan semua orang bantu nutupin. Nggak adil dong kalau kayak gitu. Kalau Non Feli ganggu Non Hani, saya nggak akan tinggal diam. Saya cek dulu ya kantongnya Bapak. Hah, 5 miliar? Ini pasti bayaran buat Bapak jadi bodyguardnya Hani kan? Hehe, iya, semuanya tersimpan rapi di kartu ATM saya. Bombastic side eye. Feli, mulai sekarang kamu berhenti jadi ketua kelas ya, digantikan sama adik kamu sendiri yaitu Hani. Loh, mana bisa gitu, Bu? Saya kan udah kelas yang tinggi sedangkan dia masih di bawah saya. Dia lompat kelas, ini semua udah keputusan bersama. Ih, Ibu pasti punya alasan kan? Hah, kartu VIP? Ini artinya? Iya, dia bisa kasih saya kartu VIP kalau dia jadi ketua kelas. Pantas aja Ibu mau, ternyata Ibu lebih untung kalau dia jadi ketua kelas dibandingkan saya. Ya, sebenarnya saya ngelakuin ini bukan karena kartu VIP yang dikasih sama Hani, tapi karena sesuatu yang ada di kantongnya Hani. Aduh, gue jadi makin penasaran kan? Aku mandi dulu, nggak sabar deh buat perawatan. Di jaket bukan, satu-satunya kantong cuman ada di celana lagi nih. Kalau gitu gue harus buka kan. 3, 2, 1. Ngapain tuh? Bisa tahu isi lemari atau isi dapur. Kalau isi dapur kan cuma alat masak doang. Tapi kalau isi lemari bisa beragam. Ya jelas isi lemari. Non, ini udah jam berapa? Ayo ke sekolah, nanti telat loh. Iya Pak, tapi sebelum itu saya mau lihat isi lemari Bapak dulu deh. Jangan-jangan. Itu privacy buat saya. Kalau sampai Non lihat saya bakal berhenti kerja dari sini. Loh kok gitu? Kamu lihat isi lemari Mama aja nak. Pasti kamu kaget. Isi lemarinya Mama. Hah, baju 1 kuadriliun. Mahal banget mah. Itu kan total harga baju yang ada di dalam lemari itu. Nanti kalau kamu mau pinjem boleh kok. Ayo Non, saya anterin ke sekolah nih. Gak usah Pak, aku bisa sendiri. Untung aja dia belum sempat lihat isi lemari kamu. Isi lemari lo buku. Ya ampun, gue baru tahu kalau lo kutu buku, Kay. Iya, tapi bukunya udah ketinggalan zaman karena gue nggak punya uang buat beli buku lagi. Ya udah, kalau gitu solusinya tinggal pakai Cici EA yang bisa buat lo lebih berkembang. Wow. Iya bener, Cici bisa bantu terjemahin, mana gercep pula. Selain itu, kita juga bisa foto pertanyaan terus kirim ke Cici dan kita bakal dapat jawabannya. Simple kan? Makanya kita harus download Cici karena 100% gratis kita bisa pakai sepuasnya. BTW, lo bisa lihat isi lemari seseorang. Kebetulan banget. Iya dong, kalau lo butuh bantuan tinggal bilang ke gue aja, gue siap bantu. Yang butuh bantuan tuh lo kali, karena banyak yang gosipin isi lemari yang ada di rumah lo. Lah, isinya bagus-bagus kok. Isi lemari nyokap gue aja baju 1 kuadriliun, tapi kalau pas satpam, nah itu lo harus telusurin. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ya, Feli. Kok gitu Bu? Saya udah berusaha semaksimal mungkin buat belajar dari sekolah ini. Kita keluarkan kamu dari sekolah ini atas keputusan bersama. Itu karena isi lemari yang ada di rumahmu. Hah? Masa?
Terus ngapain ibu simpan foto saya di dalam lemari ibu? Nggak cuma kamu kok, semua murid saya simpan. Ini menandakan saya tuh sayang sama kamu. Masa? Udahlah, sana buruan pergi. Kamu boleh sekolah di sini lagi kalau kamu berhasil mengungkap fakta apa isi lemari yang ada di rumah kamu itu. Pasti Pak Satpam yang buat ulah. Dia bikin gue kesulitan aja. Pak Satpam, Bapak. Ih, kemana sih tuh orang? Bukannya jaga rumah malah keluyuran. Mama suruh dia buat ke supermarket. Kamu ada perlu apa sih? Bukan urusan Mama. Hah? Isi lemari Mama loading lagi ya? Jelas masih sama kayak yang tadi dong. Oh iya, Mama udah beliin kamu tiket buat liburan ke luar negeri nih. Sementara gue nggak usah kasih tahu Mama dulu deh kalau sebenarnya gue dikeluarin dari sekolah. Nanti bisa-bisa Mama kecewa, kan gue jadi sedih. Sore ini kamu berangkat. Secepat itu mah. Waduh, aku bakal pergi ke luar negeri selama 1 tahun, Mah. Iya, kamu juga bisa sekolah di sana, Nak. Biar pengalaman kamu bertambah dan ilmunya juga. Mama cuma alasan doang kan. Kecurigaan aku sama Pak Satpam itu makin menjadi karena Mama ngelindungin dia kayak gini. Mama pergi dulu ya, Nak. Soalnya Mama mau cariin Pak Satpam, dia nggak pulang-pulang loh. Iya, Mah, aku tunggu di rumah ya. Oh iya, kamu jangan berani-beraninya buat masuk ke kamar Pak Satpam dan lihat isi lemarinya ya. Karena Mama yakin kamu nggak akan sanggup. Oh iya ya, Mama bener juga. Ini kesempatan gue buat lihat isi lemarinya Pak Satpam. Mumpung kamarnya nggak dikunci kan. Wah, jadi ini kamarnya Pak Satpam. Luas dan banyak banget lemarinya, di tiap sisi tuh ada. Tapi yang mana yang menimbulkan kecemasan para warga ya? Jangan-jangan yang ini lagi, soalnya ada suara dari dalamnya. Makin kenceng, kalau gitu gue harus buka kan. Tapi sebelum itu, ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah. Oke, 3, 2, 1. Wah! Bisa tahu saldo orang atau utang orang? Ya jelas saldo orang dong. Ngapain gue ngurusin utang orang, nggak penting. Mama jangan kabur. Aku mau lihat saldo Mama dulu deh. Saldo Mama itu susah dilihat. Kakak nggak usah gali-gali gitu, Kak. Dari dulu kan Mama emang nggak mau ngasih tahu saldonya ke kita. Iya loh, punya Mama susah muncul kalau punya adik. Saldo aku sedikit, Kak. Soalnya Mama kita pelit. Iya, Mama kita pelit banget. Saldo kita sampai isinya lalat. Kalian doain aja Mama cepat kaya ya. Woi Vel, kenapa lo masih masuk sekolah? Nyokap lo kan lagi diomongin orang-orang, perbincangan hangat. Emangnya lo nggak malu? Buat apa gue malu? Emangnya nyokap gue ada buat kesalahan atau gue yang buat kesalahan? Banyak yang curiga dan heran, kenapa nyokap lo tuh tiba-tiba kaya? Hah? Sejak kapan nyokap gue tuh kaya? Gue sama adek gue aja nggak dikasih uang jajan. Tapi beneran Vel, kekayaan nyokap lo itu mencapai 1 kuadriliun. Buset, itu mau sampai 7 turunan juga nggak habis-habis. Maka dari itu gue mau nanya ke lo, dari mana uangnya? Aduh, lo malah nanya gue kan baru tahu. Yaudah nanti gue telusurin deh, kebetulan gue bisa lihat saldo orang. Kalau saldo lo, mending lo nggak usah lihat deh daripada sakit hati. Yang bener aja cuma 100 rupiah, Kay. Iya, karena gue tuh baru dipecat dari pekerjaan paruh waktu dan gue sama sekali nggak dikasih uang jajan sama orang tua gue. Lo tenang aja, Kay. Uang nyokap gue banyak, nanti gue bakal bagiin ke lo secara sukarela. Cuman gue harus cari tahu dulu dari mana asal uang itu. Feli, kasih tahu orang tuamu lah, kamu belum bayar uang sekolah udah setahun. Hah, seriusan Bu? Setahu saya udah lunas sih Bu. Mana ada lunas, yang ada nunggak. Udah deh, cepet bayar kalau gak kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi saya yakin orang tua saya itu udah bayar Bu, apalagi sekarang udah ada berita kalau nyokap saya itu tambah kaya. Emang gak ada? Udah cepet bayar, totalnya 100 juta. Bilang aja uangnya ibu ambil semua kan, ibu simpan di dalam saldo ibu. Yah, ketahuan. Ya udah deh, maaf, saya cuma cari uang dengan cara ini. Cari uang mah dengan cara yang halal aja Bu, ini kan haram. Ya ampun, kamu sok-sokan banget nasihatin ibu. Orang tua kamu sendiri tuh nyari uangnya halal nggak? Wah, aku kaya. Kaya apaan dek? Kamu kan cuma pegang kotak. Jangan salah Kak, semua saldo aku ada di sini dan isinya banyak loh. Masa sih? Hah? 1 miliar? Mustahil anak sekecil kamu bisa dapat uang 1 miliar. Kamu dapat dari mana? Curi ya? Enggak, ini bayaran karena aku udah berhasil bujuk Mama, Kak. Itu artinya uang kamu dari Mama. Aneh. Nah cepat. Mah, tunggu. Aku mau lihat sesuatu, Mah. Loh, saldo Mama kok sisa 1000? Kan dari tadi saldo Mama memang cuma 1000. Lah, artinya yang diomongin Keisha bohong dong. Tapi adek dapat duit dari mana ya? Kamu ngomongin apa sih? Keluarga kita kan Kismin, gak punya uang yang banyak. Tapi Mah, udah deh, Mama tuh lagi buru-buru soalnya Mama punya pekerjaan baru. Kamu jaga rumah ya. Bye-bye. Mah. Kayaknya gue harus buntutin Mama deh buat cari tahu saldo dia berapa. Soalnya mencurigakan banget. Jangan-jangan dia pekerjaannya haram lagi. Aduh, gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Berpikir positif, ikutin Mama. Aduh, Mama sebenarnya mau kemana sih? Gue jadi tersesat nih, gue juga kehilangan jejaknya Mama. Feli, kamu ngapain di sini? Harusnya aku kali yang nanya itu ke Mama. Mama ngapain di sini? Dan saldo Mama kenapa cuma 1000? Padahal adik dapat 1 M dari Mama. Coba jelasin.
Loh, sebenarnya bisa lihat isi toilet atau isi kamar? Ya isi kamar lah, ngapain gue lihat toilet? Soalnya kan di kamar pasti banyak barang. Kalau kamar aku isinya apa, Kak? Kalau kamu mah udah pasti mainan semua isinya. Hehe, iya kakak tahu aja karena aku tuh baru beli mainan 1 triliun kemarin. Ya udah suka-suka kamu lah mau sombong kayak gimana. Sekarang kakak mau lihat isi kamarnya mama. Jangan kak, mama kan selalu nggak bolehin kita buat lihat isi kamarnya. Itu privacy, lagi pula kita nggak boleh masuk kamarnya juga kan. Oh iya ya bener juga. Kalau gitu supaya kekuatan kakak ini kepake, kakak lihat punya teman kakak aja. Iya kak, itu pilihan yang bener. Hei, pulang sekolah ini kita jadikan kerja kelompok di rumah lo. Jadi, tapi jangan di kamar ya, di ruang tamu aja. Dih, emang kenapa sih? Oh alah, ternyata karena lo nyimpan sepeda di dalam kamar lo. Itu buat apa? Soalnya kan rumah gue kecil, jadi nggak ada tempat buat naruh sepedanya selain di kamar. Ini nih, satu-satunya orang di kota kita yang main sepeda di kamar ya lo. By the way, lo bisa lihat isi kamarnya orang lain? Keren juga loh. Wow. Iya, sekarang gue mau menelusuri isi kamar orang lain lagi. Siapa tahu ada yang lebih aneh daripada punya lo. Gak usah sarkas gitu dong. Dasar lo ini. Nih, kalian dengerin gue ya. Kamar gue itu semuanya dilapisi emas. Jadi, kamar gue adalah yang paling mahal di kota kita ini. Widih, keren banget. Masa sih? Kalau gitu sekarang mari kita buktikan. Hah? Isinya itu cuma emas imitasi. Kalau kayak gitu nggak perlu dibanggain dong. Kalau gue jadi lo sih malu ya. Heh, lo sembarangan ya kalau ngomong. Gue ini serius. Gue juga serius dan dari yang gue lihat semua emas yang ada di kamar lo itu palsu. Masa palsu sih? Berarti selama ini mama bohongin gue dong. Ya ampun, mama buat gue malu aja. Bisa jadi nyokap lo udah bener kok ngelakuin hal itu karena kalau lo nggak dibohongin lo bakal tantrum. Gawat nih anak malah tantrum di sekolah. Kalau gitu gue harus cepet telepon orang tuanya kan. Dasar Tiara anak manja. Mending lo tinggalin aja deh si Tiara itu. Gak guna banget soalnya dia manja ngerepotin lo aja. Nggak bakal kok dan semua yang lo bilangin itu salah. Karena dia yang ngebiayain sekolah gue. Kalau nggak ada dia gue nggak berdaya. Yeay, jangan bikin gue jadi kasihan dong. Loh, isi kamar lo kosong. Emang nggak ada apapun di kamar lo? Iya, bahkan beli kasur pun gue nggak mampu. Jadi mending gue jadi babunya Tiara buat dapetin uang. Demi bisa sekolah lo rela kayak gini. Gue tuh cuman mau membanggakan orang tua gue dengan sekolah bener-bener. Wow. Dela, ngapain lo ngobrol sama orang yang udah ngehina gue ini? Maaf Ti, dia yang ngajak gue ngobrol. Dih, kok lo malah nyalain gue sih? Kalau lo memutuskan untuk ngobrol dan berteman sama dia, gue nggak mau ngebiayain sekolah lo lagi. Jangan gitu dong. Kasian banget nih anak. Iya, gue bakal pergi dari sini. Sekarang puas kan lo? Bye. Sekarang semua orang udah gue lihat isi kamarnya. Tapi kenapa nggak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh ya? Membosankan banget. Ya udah, kalau kakak mau yang menarik, lihat aja kamarnya mama. Loh, bukannya tadi kamu larang kakak ya? Sebenarnya aku juga penasaran kak. Jadi ayo kita lihat sama-sama. Enggak. Karena terlihat berbahaya. Kalau gitu kakak aja yang bakal lihat. Kamu nggak boleh lihat. Ya, terus aku nggak bisa tahu dong. Udah, kamu tenang aja. Nanti kakak bakal kasih tahu kamu tentang isi kamarnya mama. Ngomong-ngomong, kamu harus kasih tahu kakak. Mama itu pernah ngomongin apa aja sih tentang kamarnya? Walaupun kita nggak boleh masuk ke kamarnya mama, cuman aku pernah dengar teriakan orang dari dalam kamar itu. Teriakan? Cowok apa cewek? Sependengaran aku sih cowok, kak. Jangan-jangan karena mama lagi di luar kota, jadi gue nggak bisa lihat nih isi kamarnya pakai kekuatan gue. Kalau gitu gue lihat langsung aja di kamarnya. Loh, kok dikunci? Ini kuncinya, Non. Hah? Kok Mbak malah bantuin saya? Bahkan tahu kalau ini adalah perilaku yang salah. Saya mau isi kamar ini terkuak sekarang biar anak-anaknya tahu karena saya udah muak lihat kelakuannya ibu. Seandainya aja mama ada di hadapan gue, jadi gue nggak perlu menyelinap ke kamarnya. Tapi mau gimana lagi kan? Kalau gitu ayo kita masuk ke kamarnya. Iya betul Non, silakan dibuka. Isi kamarnya uang triliunan. Yang bener aja, gaji dia kan cuma 2 juta. Dapat dari mana dia uang sebanyak itu? Ayo cepat Non, nanti keburu ibu datang loh. Iya, kalau gitu kita lihat isi kamarnya sekarang juga ya. 3, 2, 1.